Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Saya tidak butuh pembela. Toh semua sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya itu benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa adanya pembelaan. Bagi saya, kematian adalah kehidupan yang kedua. Yang jelas, sekarang biarkan dulu saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting, benar atau salah, kepada apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara. Saya seorang budak. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya agar tidak bicara, karena bicara adalah bencana bagi perut saya. Perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan itu. Dari dulu, saya tidak pernah berani mendengarkan wajah saya, apalagi di Karangsari, tempat di mana saya dilahirkan. Suatu ketika, Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat keji. Mereka tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang kembali, dan seluruh antek PKI dihukum. Apa ini si Sumara itu kan PKI toh? Oh iya, dulu bapaknya si Sumara itu pernah diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat si Sumara, nanti bisa-bisa kamu kena ciduk, tangkap. Ih, modal. Kata siapa bapak saya itu PKI? Kata siapa Suliman itu PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo. Seharusnya Bapak nggak usah landeras kelapa, nggak usah jadi kusir andong, nggak usah menyetor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret sama tentara. Pak Hakim, jika benar bapak saya bersalah, lantas apa iya
Saya, Simbo dan Simba harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, terdepak di negara sendiri. Suatu hari, saya bekerja di juragan beras. Ia bernama Bu Curnawati. Dari juragan beras itu, saya bertemu dengan seorang lelaki. Lalu, saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu kalau Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian, saya terjebak dan jatuh ke jurang yang sangat curam. Saya tak bisa menunjukkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menjadi istri Mas Edi. Mas Edi mundur teratur ketika tahu sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram dadanya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin pergi. Saya ingin pergi di mana lama tidak lagi memutuskan kehidupan saya. Akhirnya, melewati seorang perantara calon, saya mendaftarkan diri menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari administrasi kelurahan, depdeker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengek lainnya yang ternyata itu panjang sekali. Jadi, saya, Sumara binti Suliman, menjadi seorang TKW dengan predikat tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus, tangan diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menyetrika baju, dikotil, monokotil menjadi irama kain pel, teori pidato menjadi pecahan para majikan. Mana? Kemana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil luhur, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan itu di mana? Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Hanya bisa dibeli dengan uang. Bahagia. Saya pikir dengan menjadinya saya seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir dengan menjadinya saya seorang TKW, saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi ternyata bahagia. Suara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa, gaji saya tahun hilang. Kejadian itu saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi bahagia, saya harus menumpahkan baju saya kepada orang yang telah meludahi muka saya. Lalu saya berpisau. Saya memutuskan tempat jatuh hatinya.
hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumbar. Saya